Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 8. Itu dasar gaji kita malam ini. Tapeknya doa Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Semalam kajian kita adalah di antara doa yang dibaca Nabi itu beliau memohon kepada Allah agar beliau dimasukkan dalam jannah, ke dalam surga, dan apa saja perbuatan, perkataan, ucapan yang dapat mengantarkan sampai ke surga. Dan beliau berlindung kepada Allah dari neraka. Wa a'udzu bika minan nar. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka dan apa saja yang dapat mengantarkan, mendekatkan, mengantarkan, serta menjumuskan ke dalam neraka itu, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Itu semalam. Maka malam ini kita lanjutkan. Itu kita memahami doa yang bunyinya tadi sudah kita baca. Rabbana atmim lana nuran. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Atmim lana, sempurnakanlah untuk kami nurana, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatunya maha kuasa. Tidak kita pahami semenjak awal ayat, tapi kita ambil doanya saja. Bapak dan Ibu sekedar untuk memahami doa yang akan kita baca, sedikit kita jelaskan ringkasan-ringkasan berdasarkan hadis-hadis sahih. Bahwa nanti di akhirat di atas Jahannam dibentangkan sirat. Orang terjemahkan bahasa kita sirat itu jembatan, titian atau jalan. Sirat, bukan siratal mustaqim, tapi sirat saja. Tidak pula pakai saja, sirat. Jahannam dalam kajian 2 hari yang lalu telah kita jelaskan. Jahannam salah satu nama daripada nama-nama neraka, sangat populer. Jahannam itu tidak pernah penuh-penuh, berapapun isinya. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Surat Tabaraka. Hei Jahannam, apakah engkau sudah penuh? Belum.
Masih adakah tambahannya? Kalau masih, silakan. Lapang dan muat di sini semua. Berarti berapapun isinya, jahanam tidak pernah. Baru penuhnya nanti setelah Allah menghantamkan kakinya ke situ. Tidak boleh pula kita berkhayal, berangan, mengilustrasi, menggambarkan kaki Allah. Sakit kepala kita. Apa kaki yang sebenarnya atau ditawil, tidak ada urusan kita. Yang jelas, baru neraka itu tidak meminta lagi setelah Allah menghantamkan kakinya. Kemudian neraka itu menyempit. Itu berarti neraka jahanam sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Dan sangat-sangat dalam. Kunun. Kabarnya, sejauh jarak 500 tahun perjalanan kuda. Gejolak neraka jahanam itu sudah nampak jelas. Sejauh 500 tahun perjalanan kuda. Ada 3 buah kitab tafsir yang kita lihat hampir sama isinya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, di atas jahanam itu dibentangkan sirat. Titian atau jembatan. Setiap siapa saja kecuali orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak beriman dan orang murtad, karena mereka langsung masuk neraka. Ya, orang yang tidak punya iman, tidak beriman, mereka langsung digiring, dihalau menuju neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Karena modal mereka untuk melintasi sirat itu tidak ada. Modal untuk melintasi sirat itu iman. Iman itu tidak ada. Maka mereka langsung dihalau. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nah, orang yang punya iman, berapapun imannya, walaupun iman di mulut munafik, mereka diarahkan menuju sirat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Surat Maryam kemarin sudah kita tengok ayat 71. Intinya, setiap kamu pasti melewati, melalui, melintasi atau mendatanginya. Sirat itu licin, bergoyang, berduri-duri. Tapi bagi saya belum ketemu riwayat yang sahih bahwa dia lebih halus daripada rambut di belah 7. Belum ketemu. Mendengar ada, ketemu belum. Karena sirat itu maknanya menelan. Dikatakan jalan besar itu dengan sirat karena dia menelan siapa saja yang masuk. Yang pasti sirat itu licin, menggelincirkan, bergoyang, berduri-duri. Di situ kita melintas. Di bawahnya ada kalalib. Kalalib itu sejenis pengait-pengait, cantuk-cantuk, yang akan mencantuk, mengkait siapa saja yang lewat dan siapa saja yang diperintah untuk dikait. Dan kemudian di bawahnya api. Tidak terang, gelap. Puncak panas itu hitam. Maka setiap orang lewat di situ dikasih cahaya. Dikasih cahaya. Sebab tanpa cahaya tidak bisa melewati cahaya. Namanya nur. Dan cahaya itu disebutkan dalam kitab yang sebawah ini bahwa masing-masing orang yu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Masing-masing orang akan diberikan cahaya sesuai dengan kadar amalnya. Makin banyak amal salehnya, ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya, maka cahayanya juga makin luas dan makin besar. Ala qadri a'malihim. Yamurruna ala sirat, mereka melintasi sirat itu sementara api di bawah gelap.
Minhum man nuruhu mislul jabal. Ada orang yang cahayanya seluas gunung. Seluas gunung. Berarti luas. Bercahaya sekeliling, luas. Wa minhum man nuruhu mislun nakhlah. Ada juga orang yang cahayanya setinggi kurma. Kambing. Wadanahum, dan yang paling kecil cahayanya adalah man nuruhu ala ibhami. Orang yang cahayanya sebesar empu jari kaki. Yutfa'u marrah wa yuqadu ukhra. Terkadang padam, terkadang nampak cahaya. Melintasi sirat itu ada yang secepat kilat, secepat angin, sekencang larinya kuda. Ada yang berlari, ada yang berjalan biasa, ada yang terseot-seot, ada yang tertati-tati, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun, dan ada yang jatuh. Itu gambaran sederhana tentang sirat. Dan kita akan ke situ. Kita akan ke situ. Nah, sewaktu orang-orang telah melintasi sirat itu, wa taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika wal fawzul azim. Nanti orang-orang mukmin cahayanya luas. Ketika melintasi sirat itu, orang-orang munafik yaitu orang-orang yang beriman di mulut, hatinya kafir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang munafik, asli munafik itu adalah dia kafir, dia syirik, dia tidak muslim. Cuman disimpannya sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya di hatinya. Kemudian dikeluarkannya di mulutnya, kami beriman. Itu terjadi ketika mereka lemah, ketika mereka sedikit, sehingga mereka menyimpan erat-erat. Tokohnya di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, anti-Islam. Anehnya mereka tetap salat berjamaah, tetap hadir di majelis Nabi, ikut berperang, supaya jangan ketahuan munafik. Karena orang munafik itu tetap beriman, karena masih beriman walaupun iman di mulut, tetap mereka disuruh lewat. Orang munafik tetap diarahkan melewati sirat, dikasih cahaya, karena mereka punya iman di mulut. Ketika baru saja mereka menapak melangkah, tiba-tiba cahaya mereka padam. Padam, gelap gulita. Lalu mereka berteriak-teriak, memanggil orang-orang yang dikenalnya. Orang-orang beriman yang dikenalnya ketika hidup dipanggil-panggil. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Surat Al-Hadid ayat 13. Intinya, orang-orang munafik menyeru orang-orang beriman yang dikenalnya. Misalnya nama orang beriman itu Badu Atai. Oi Badu, oi Atai. Atau namanya si Unjui, oh Unjui. Atau Lato-Lato namanya, oh Lato-Lato. Ya bisa kita buat gambaran, berjalan di pematang sawah malam-malam hari. Pakai lampu strongkek. Dulu namanya Meria, lampu gadap. Kadang-kadang orang tukang bawa lampu kok mentiko langit. Itu kencang-kencang, kau buat tinggal lakang. Nah, ketika tinggal lakang tu, suara, woi kepunduang, nanti ada. Itu muka coki lemu ke situ. Di pematang sawah. Itu mentiko ni. Sehingga kita di belakang, di pematang sawah itu terjatuh, tergelicir. Sebab sawah tengah padang namanya.
Kalau kini kan tak ada main iriak-iriak ujung-ujung tu lah. Dulu main iriak cepat tu pakai lampau. Namanya dulu katan. Katan pakai sari kayu. Tu tambah rokok kansas ya rokok sor. Tu nama lagi. Nah, kita gambarkan ketika mereka melintasi sirat, gelap gulita, tiba-tiba cahaya mereka padam. Lalu mereka bersorak-sorak menyeru memanggil orang-orang beriman yang mereka kenal. Jadi yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna. Tunggu kami atau lihat kami naktabis min nurikum supaya kami bisa mendapatkan cahaya kamu. Terdengar bagi orang beriman, terdengarlah. Ketika mereka orang beriman melihat cahaya orang munafik itu padam, maka mereka ketakutan. Bukan mati ketakutan, tapi ketakutan ketika melintas. Mati tidak ada lagi. Jadi tidak ada mati ketakutan loh. Ketika itulah orang-orang beriman mengucapkan Rabbana atmim lana nuran. Bisa tertengok? Atmim lana nuran. Diterjemahkan di siko. Sengaja macam ni Quran terjemah. Nak panik salah orang terjemah kan kalau pandai. Sempurnakanlah bagi kami cahaya. Apa yang dimaksud dengan atmim lana? Al-muradu bil itmam al-mudawamah istimrariyah ila ayyasiru ila dari salam. Atmim lana, sempurnakan maksudnya. Hendaknya cahaya kami ini jangan padam. Terus bersinar, bercahaya, menerangi kami sampai kami ke surga sana. Tak tanggung-tanggung ketika itu doh. Meminta memana-mana kepada Allah jangan sampai padam. Kau nak pematang sawah apa? Dia teh sirat. Atmim lana nuran, sempurnakan cahaya. Nah, sekarang cahaya itu cahaya apa? Cahaya itu adalah cahaya amal saleh. Setiap kita beramal ada cahaya. Setiap bersedekah ada cahaya. Setiap berwudu ada cahaya. Cahaya amal saleh. Makin banyak amal saleh, makin taat, makin rajin beribadah, makin banyak berbuat kebaikan, maka cahaya semakin luas. Nabi sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta cahaya. Salah satu doa beliau besok kita catatkan kalau datang saya dan kita semua, insyaallah. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan di hatiku ada cahaya. Wa fi sam'i nur. Pada pendengaranku ada cahaya. Wa an yamini nur. Di sebelah kananku ada cahaya. Wa an yasari, di kiriku juga ada cahaya. Wa fawqi nur, di atasku cahaya. Wa tahti nur, di bawahku juga ada cahaya. Wa amami nur, di depanku cahaya. Wa khalfi nur. Wa a'zim di nur, dan perbesarlah cahayaku itu ya Allah. Bahkan beliau meminta cahaya itu. Urat-urat sarafku juga bercahaya Allah. Daging-dagingku juga bercahaya. Dami, darahku juga hendaknya bercahaya. Bulu-bulu di badanku juga hendaknya bercahaya. Zidni, tambahi aku cahaya. Supaya bercahaya-cahaya nanti. Namanya nur. Nur. Amal saleh kita, ketaatan kita, ibadah kita, perbuatan baik kita, kalau kita lakukan yang ikhlas kepada Allah, akan menjadi cahaya. Akan ketika kita berwudu, tangan-tangan kita ini bercahaya. Di atas dunia ada nampak aura cahayanya.
di Andalusia, ketika Andalusia berhasil direbut kembali oleh orang Kristiani, Nasrani, kemudian orang-orang Islam yang sudah lama berabad-abad di situ berkuasa, suruh pilih masuk Kristen atau tinggalkan Cordova, menyeberang ke Maroko. Bagaimana mereka membedakan orang Muslim tidak Muslim? Kalau bercahaya-cahaya wajahnya itu orang Muslim. Beruduk tu, awak di sadolahnya beruduk, sehingga tidak beda. Coba bagaimana orang kapi lagi, nampak beda awak. Gawai kapi ya. Awak kan di bagaimana yang coklat-coklat pun sadolah. Coba bagaimana yang hitam nampak putih awak. Itulah berbagaimana orang kafir, orang Muslim nampak beda cahaya. Ambo tadi sebelum berbuka masih menonton acara tentang anak-anak dunia yang hafal Quran dan hafal tafsir. Dan orang-orang yang hadir di situ, aura barasia yang nggak bisa dilukiskan bentuk wajah bersih. Ini orang yang beramal saleh, orang yang taat, orang yang beribadah, orang yang rajin sujud, itu nampak aura. Itu orang aura sebenarnya adalah nur. Awak lah tak biasa lah aura. Dia cok kasih di belakangnya. Nur. Di cahaya beruduk. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kata sahabat, kita potong saja. Karena jam sudah jam 12 kurang lebih. Bagaimana engkau mengenal umatmu? Saudara-saudara kami yang datang di belakang hari. Ya Rasulullah. Kata beliau, melalui cahaya. Apa susah, apa sulitnya? Ada seseorang punya kuda belang putih di wajah dan di kaki kuda. Dan kuda itu berada di tengah-tengah kuda-kuda hitam pekat. Apakah dia tidak kenal dengan kudanya? Dikenal Rasulullah, saya juga mengenal. Mana-mana umatku nampak cahaya wuduknya. Lalu bagaimana orang yang tidak pernah berwuduk? Itu pula masalahnya lagi. Mengaku umat Nabi tidak berwuduk. Nanti kita tanyakan Nabi di akhirat. Sebab ada keterangannya kan? Syukurlah kita ni. Wuduk tu cahaya. Jadi mana? Guran muhajjal. Guran muhajjalin adalah orang-orang berwuduk itu bercahaya-cahaya wajah dan tangan. Tapi tak belang, sinar. Itu tanda. Dan cahaya itu bernyatu, berkumpul nanti yang akan menuntun kita menyeberangi sirat. Ketika cahaya orang munafik padam-padam semua, gacalah orang mukmin. Gaca. Nah, ketika itulah mereka berdoa, atmimlah. Wahai Rabb kami, jangan sampai cahaya kami padam, teruslah hendaknya bersinar, menerangi kami sampai selamat ke seberang. Bahkan sampai kami masuk surga, percaya. Dan waghfir lana. Jangan lupa, ketika itu masih minta ampun orang mukmin. Di atas sirat tuh masih minta ampun. Kenapa? Kalau datang polisi sekompi ke rumah awak, nanti kanan elok nombor. Halo? Datang polisi sekompi ke rumah awak, nanti kanan ada awak nambahi nombor. Betul lah. Ketika meniti sirat tu orang jatuh-jatuh ke bawah, nanti kanan di kita amal saleh kita itu dosa. Dosa. Cahaya orang padam, cahaya nyalo. Ketika cahaya orang padam, nanti kanan ada apa? Jangan-jangan cahaya kita ana memadamkan dosa. Nah, dosa. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa. Masih minta ampun. Waghfir lana, ampunkan kami.
Tak tanggung-tanggung minta ampun ketika tu. Berduai-duai ibu-ibu. Membana-bana. Ini susah menggambarkannya. Menggambarkannya. Tergantung sejauh mana basirah penglihatan mata batin kita. Bagaimana keadaan orang meniti sirat, kunun kabarnya mendaki 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Allah dalam hadis Tirmizi, tapi hadis itu diperkatakan kesahihan, diperdebatkan kesahihan. Tapi yang jelas menyeberang itu nak sebentar lama. Ada yang kencang, sepak kilat. Tapi masalahnya ada yang merangkak. Itu bangun. Atmim lana nurana, ansu doa itu kini. Kalau kepatang doa Rabbana srif anna jahannam inna azabaha kana gharam innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Nang kepatang cik lain tur nang kepatang mana doa wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Nang kini doa atmim lana nurana. Kalau padam cahaya bagajibun gitu masuk neraka. Atmim lana nurana wa fil. Doa ko harus diiringi dengan amal-amal saleh, kebajikan-kebajikan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah agar cahaya itu memang ada, bukan hanya sekedar doa. Dengan cahaya itu kini kita melakukan gini. Kita lakukan gini. Makin banyak amal, lebih-lebih di bulan Ramadan. Dibuka peluang seluas-luasnya untuk beramal. Supaya cahaya makin luas. Nanti di ketika meniti sirat tinggal berdoa saja. Atmim lana nurana. Maka tambahilah cahaya itu. Sebagaimana doa Nabi, zidni nura, zidni nura, zidni nura. Ya Allah, tambahi aku cahaya, tambahi aku cahaya, tambahi aku cahaya. Atau azim li nura, ya Allah besarkan cahaya. Minta cahaya terus. Setiap subuh Nabi keluar ke masjid boleh minta cahaya. Minta cahaya. Allah maj'al fi qalbi nura. Nah, kesimpulan kaji kita semalam ini ialah pukul hari kiranya bahwa di antara doa-doa di bulan pengabulan doa, di bulan pengabulan doa ini, dan di waktu-waktu terbaik kita berdoa, salah satunya ketika berbuka, di mana Allah mempunyai orang-orang yang akan diselamatkannya dan akan dilepaskannya, diberdekakannya dari neraka. Maka di samping kita baca bismillah berbuka, iringilah dengan doa Rabbana, 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 Rabbana. Salah satunya, ya Allah, selamatkan kami dari neraka, pelihara kami dari neraka, jangan masukkan kami neraka, dan cahaya kami jangan sampai padam. Atmim lana nurana, ampunkan dosa kami, ditutup dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Itu penutup. Kenapa dibaca innaka ala kulli syai'in qadir? Karena itu menggambarkan Allah itu Maha Kuasa. Dia punya kudrah, sifatnya kudrah, kuasa. Namanya Qadir Muqtadir. Nama Allah Qadir Muqtadir. Yang kuasa dan benar-benar berkuasa. Karena Allah itu Maha Kuasa, betul-betul berkuasa di atas segala yang ada. Maka kepada Allah yang Maha Kuasa itu diminta, jangan sampai pudul cahaya kami, ampunkan dosa kami, dengan kekuasaanmu ya Allah selamatkan kami sampai ke seberang sana. Sekian haji kita malam hari ini, hingga kita mati selesai. Sebab orang meniti sirat kan setelah mati kan. Sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Hafallah doaku, bacalah doa. Sebab doaku bukan hanya sekadar dipelajari, tapi dibaca, diucapkan dan diusahakan meraih. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.